sambil simulasi, inilah potret pertanian di Indonesia. Bahwa petani ini mengerjakan aktivitas pertanian itu hanya kewajiban saja. Bisa dilihat dari teori yang tidak tadi disampaikan, kalau jumlah anakan ini padi sudah memasuki umur di 50 tahun lebih, 50 hari lebih. Nah, artinya ini anakan sudah tidak akan berkembang lagi masa vegetatif. Dan sudah dipastikan ini hasilnya bukan kintal ton hasil lagi, tinggal hitungan karung, setengah karung apa berapa karung. Nah, artinya kita sebagai mitra sinergi harus bisa memberikan pencerahan kepada petani. Jadi jangan sampai bertani itu hanya sebatas kewajiban. Karena filsafat Cina itu menyampaikan jika petani kaya itu negara pasti kuat. Yang kita ambil bukan sisi negatifnya, tapi ada beberapa yang bisa kita ambil kesimpulan. Jadi petani itu kuncinya adalah ya ini tadi, harus bisa meningkatkan produktivitas hasil yang mereka tanam. Nah, makanya di sini padi di lahan yang mempunyai kemiringan seperti terasan seperti ini. Ini saya kalau misalkan diberikan lahan beberapa hektar, saya lebih berani megang 50 hektar di lahan datar daripada menanam seperti ini. Ini biayanya tinggi, hasilnya tidak seberapa. Karena memang ini tadi syaratnya memang tergenang air, maka dibuatlah terasering dan ditanami padi. Tapi bisa disimpulkan, ini padi kira-kira apa yang kurang? Coba ada yang bisa jawab? Terlalu rapat Jarak. Ya. nggak pakai ukuran jarak. Pertama jarak tanam, yang Jarak kedua tanamnya. Pupuk. pupuknya kurang. Pupuknya kurang. Nah, ketiga Benihnya mungkin. benihnya mungkin. Benihnya. Bibitnya. Bibitnya, Terus, jenis bibit. Bibit bobot. irigasinya cukup nggak? Oh, iya. Kurang. Cukup tergenang, cuma kayak tadi. Makanya di sini bahwa pertanian itu sudah tidak identik lagi dengan maaf saja keterbelakangan, kekurangan, kemiskinan. Tapi kita rubah mindsetnya bahwa petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Apalagi kita di sini mengedukasi seluruh petani di Indonesia di berbagai daerah, yang intinya kita memberikan solusi cerdas dalam bertani. Nah, ini dulu sudah ada penawaran nih, mau kita garap semua ini. Cuman kitanya siap atau tidak, terutama tim pengelola KDB ini. Jadi jelas, kalau produktivitas padi seperti ini sudah bisa dipastikan hasil sudah tidak seberapa, capeknya luar biasa. Makanya kalau pendapatan sudah tidak sesuai dengan biaya produksi, dianggapnya apa itu? Rugi. Jadi tani itu cuma dapat daki doang, dagang cuman satu apa? Yang tertinggal hanya hutang saja. Inilah potret pertanian yang ada di Indonesia. Makanya di sini, kalau saya simpulkan, ini semuanya belum mengarah ke pengelolaan tanaman terpadu yang tadi, teori yang tadi disampaikan. Dari benih, ini sudah dipastikan karena ingin menekan biaya produksi, maka benih yang tadi extension seed itu ditanam lagi. Jadi bukannya varietas unggul baru yang ditanam, tapi benih yang tahun lalu, Ini yang murah. yang sudah kemurniannya sudah turun, ditanam lagi seperti ini. Jadi anakan. Makanya nanti materi presentasi di sana akan saya sharing berupa PDF. Nah, itu untuk menguatkannya itu tadi yang ada di saya speak di sana tadi dengan yang ada di papan tulis. Nah, pertama varietasnya ini sudah tidak sesuai lagi. Meskipun sesuai dalam penanganan yang lainnya. Makanya inilah pertanian yang tidak bisa hanya melakukan eco farming semua bagus semua. Makanya eco farming itu pelengkap. Jika persyaratan keseluruhannya sudah terpenuhi, eco farming melengkapi dan hasilnya bisa tembus di atas 10 ton. Itu yang menjadikan pengalaman. Yang kedua, selain dari varietas, itu apa coba tadi? Pemupukan berimbangnya sudah tidak sesuai, sudah tidak mengarah ke sana lagi. Bahkan terkadang ada petani daerah hanya mengandalkan urea saja. Sudah jelas itu tidak akan memenuhi kebutuhan unsur haranya. Karena kebutuhan NPK itu syarat mutlak untuk pertumbuhan tanaman. Nah, setelah tadi kebutuhan pemupukan berimbang, kemudian bahan organiknya, yaitu tadi
konsep pertanian konvensional itu hanya bisa memberikan makanan hanya berupa pupuk kimia terhadap tanaman, tanahnya dilewat. Ya inilah yang terjadi. Kemudian apa lagi masalahnya? Hasilnya jadi nggak bagus. Nah, kalau kebutuhan nitrogen kurang, jelas anakan tidak akan berkembang. Coba lihat, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah ini Nggak tidak akan rata. berkembang. Nggak rata. Tidak rata, maka muncullah yang namanya tadi anakan. Ini bisa dihitung di bawah 20 tataran. Kalau 1000 bulirnya itu 30 gram atau lebih, itu dalam luasan jarak tanam jejar legowo yang 330 itu bisa tembus di atas 8-9 ton ke atas, bahkan 10 ton lebih. Nah sekarang kita tinggal hitung bulir padi yang berisinya ada berapa dalam satu rumpun, kali sekarang luasannya berapa. Kalau jarak tanam yang tidak jelas, ini kan jarak tanam ini terlalu pendek, rapat, ada yang lebar. Nah makanya dengan adanya teknologi jajar legowo 21, 20, 12,5 dan 40 lebarnya, itulah menjadikan solusi untuk meningkatkan hasil. Meskipun dari tahun 2000 sekian saya dulu mengedukasi masyarakat itu banyak yang tidak mau nerima. Apalagi di Indramayu, sentra padi itu masih banyak mitos. Misalkan kalau kita memelihara beras hitam atau ketan hitam, kalau tidak bisa merawat awak badan kita yang rusak. Itu mitos itu sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian jejar legowo saja itu sudah merubah tradisi yang tadinya ubin 20-20, sekarang dirubah itu akan menjadi masalah besar. Nah itu jadi ketakutan. Padahal yang kita alami, selain varietas unggul baru, pemupukan NPK berimbang, dan tadi yang disebut jarak tanam ideal jejar legowo tadi, itulah yang akan meningkatkan hasil. Cuman kalau di lahan seperti ini, terasering seperti ini, kurang maksimal. Makanya nanti kalau untuk dempot untuk apapun, tetap kunci setelah pembajakan itu dalam proses pengolahan lahan, pupukan yang harus masuk. Makanya itu, kalaupun tidak, wah susah, tapi ekopreng harusnya tetap 20% itu harus diaplikasikan. Kalau full sendirian, karena setiap jengkal tanah itu berbeda. Kalau di Ciganitri tadi saya sampaikan, lahan datar 1 hektar, itu dari limbah rumah tangga, dari speed tank, dari apapun saja, itu 10 ton tanpa urea dan tidak pakai ekofarming. Itu 10 ton tembus, apalagi kalau pakai ekofarming. Nah yang jadi masalah, itulah kesuburan tanah yang dinyatakan setiap jengkalnya berbeda-beda. Nah seperti ini jelas bahan organik sudah tidak ini lagi. Nah akhirnya ketahanan imunitas tubuh tanaman ini menurun. Sedangkan umur padi itu setelah menginjak 100 hari sudah pasti akan tua dan ini akan rontok semuanya. Jadi banyak dari 0 sampai 45-50 hari itu, inilah masa ikhtiar kita yang disebut feja azam tawakal ala Allah. Jadi kita hanya bisa mengazamkan pengen 10 ton, tapi dengan profesional, dengan ilmu, keilmuan semuanya. Nah baru setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangan kuma Allah yo nanti kita pelihara bisa ngatur, itu salah. Jadi ikhtiar kita dulu berdasarkan ilmu pengetahuan dulu. Nah contoh padi bagus, kalau misalkan terserang yang namanya ini ada namanya penyakit blas. Blas ini adalah cendawan Piriculeria oryzae. Dia menyerang di pangkal ini nih. Ini yang ditakuti petani. Bukan ulat, cendawan. Jadi kalau sudah menyerang di pangkal leher, ini nutrisi tidak akan naik. Seperti layu fusarium pada cabai. Di bawah sudah diserang, ke atas tidak ada lagi nutrisi. Nah ini bulir padi akan kosong. Sedangkan padi yang ideal yang bagus itu ngisi sampai dengan ujungnya. Dan itu ketika mau panen ngisi semua serempak dan warnanya serempak semua. Itu ada teknologinya ternyata. Nah, kemudian hama utama di sini ini jelas burung. Burung ini kalau udah menyerang itu bisa menghabiskan sampai 80%. Apalagi lahannya tidak seluas hektaran ya. Nah, makanya konsentrasi menanam inilah pola tanam yang lebih katakanlah tanam lebih awal tapi bermasalah karena fase tikus sudah kelewat nih, karena tikus itu adanya di masa vegetatif. Nah ini burung ini karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, akhirnya dikonsumsi yang ada, karena yang bawah baru tanam di umur di bawah 30 harian itu masuk ditanam dan akhirnya di sini habis oleh serangan burung. Nah kalau tikus itu tadi
di sentra-sentra padi itu sampai cara pengendaliannya itu berbagai daerah macam-macam. Tapi yang menurut akademis yang bisa tanggung jawab itu adalah trap barrier system. Jadi kalau trap barrier system itu kalau kita punya lahan di sini ada puluhan hektar. Nah kita adakan tanaman pisser untuk merangsang tikus itu supaya masuk. Itu di angka setengah sampai 1 hektar untuk tanaman perangkap. Pinggirannya itu diberikan plastik sekeliling 1 hektar itu atau 5.000 meter itu. Kemudian nanti dikasih lubang, kasih parit untuk jalan tikus. Nah setelah masuk lubang itu masuk ke dalam perangkap tikus yang tidak bisa keluar lagi. Itu jauh lebih efektif dan lebih ramah lingkungan. Trap barrier system itu, jadi ketika yang lain masih mengolah, di sini udah ada tanaman 1 hektar sudah ditanam, dia lebih mengarah ngumpul ke tanaman yang baru ditanam ini. Selama vegetatif, semua akan masuk ke dalam perangkap itu semua. Itu yang sudah kita praktekkan, namanya community trap barrier system itu jauh lebih efektif dan lebih murah untuk menangkap tikus daripada pakai petasan, macam-macam lah nanti dampaknya. Nah, itu dari penanganan hama tikus secara ini. Nanti saya sharing materinya, seperti Bu Rina ya. Saya nanyain tentang apa namanya? Tentang tikus. Nah, kemudian hama-hama kecil berupa penggerek batang dan lainnya tetap kita aplikasikan nanti ngikutin pemupukan awal atau sebelum ekofarming masuk. Kita harus punya dulu buah bintaro. Buah bintaro ini Allah ciptakan memang kandungan karberinnya itu sangat luar biasa dan bersifat neurotoksik. Bahkan kita punya pekerja itu sampai lanang mengaplikasikan buah bintaro. Nah, berarti ada yang salah apanya dalam segi apa namanya APD-nya. Jadi dalam kondisi angin seperti ini masih nyemprot, kemudian terhirup dan memang itu luar biasa. Gitu. Dan itu bisa mematikan siapa saja. Makanya itu buah itu menarik. Yang hijau itu seperti mangga, yang ungu itu seperti buah Irwin Australia itu. Nah itu hati-hati anak kecil jangan sampai dekatkan itu. Tapi dalam kandungan karberin itu tadi yang selama ini saya amati dan teliti, ternyata karberin itulah yang menjadikan bahan aktif pestisida nabati yang spektrumnya luas. Jadi jangankan ulat atau yang apa, tikus pun bisa mati. Cuman dalam aplikasinya harus hati-hati. Gitu. Nanti seperti apa buah karberin atau buah bintaro itu nanti bisa kita sharing di grup. Nah, jadi kalau seperti ini tugas kita sebagai mitra sinergi ini harus bisa mengedukasi ke petani. Jadi duduk bersama, ada apa masalahnya apa? Misalkan ini produktivitas hanya sekian. Jadi kalau ada produktivitas, ibu yang di Karawang mana? Nah ibu ya, 7 ton saja masih kurang nggak Bu? Kurang karena capek. Bertani itu capek. Banyak. Sekarang gabah kering panen berapa Bu? Harganya? 46 kemarin. 4.600. Mau naik 100 saja kayak menemukan berapa duit gitu. Dari 46 di sebelah sana ada yang jual 4.700. Beda 100 rupiah saja itu dikejar. Dari dihutang Bu nya. Nah, itulah yang namanya cerita pertanian. Nah, kita di sini bagi yang profesinya petani, kita tinggal mengedukasi saja dan arahkan. Kita sebagai mitra sinergi ini harus bisa memberikan solusi. Jangan bermain di tanaman gambler kalau kita tidak punya market sendiri. Seperti cabai, tomat, kubis, bawang. Nah, kecuali kalau itu memang dilepas tanggung jawab kita. Kalau kita udah siap Pak resikonya, namanya juga tani, ya udah kita edukasi cara budidayanya, cara aplikasi co-farmingnya dan cara pemupukan berimbangnya. Jadi kalau pupuk kandang tidak masuk, kita ada toleransi 20%. Bahkan di 50% pun harus dijalankan kalau dalam perkembangannya tidak sesuai. Karena rata-rata pupuk organik itu di 50%. Cuman kita tekan di 20% itu sebagai katakanlah strategi pemasaran. Bahkan 20% kita hilangkan pun bisa, tapi syaratnya tadi bahan organiknya harus tinggi, harus kuat. Jadi jangan sampai eco-farming berdiri sendiri full 100%, terus laporan dibandingkan kok Pak jago eco-farming kok begini. Karena tadi kandungan NPK-nya itu sangat-sangat dibatasi. Cuman C organiknya eco-farming ini ada 51,06%. Jadi kandungan bahan organik, karbon organik di eco-farming itu
51,06% itu tinggi. Nah, kemudian walang sangit sama dengan buah bintaro itu semua, ini semua kena semua. Nah, cuma nanti mindsetnya, ibu mau tani, oh saya mau konvensional aja, mau ada kimianya, ada eco farmingnya, ya boleh jalankan. Tapi secara prinsip tetap penggunaan pestisida dan pupuk kimia itu harus lebih bijaksana lagi. Karena bagaimanapun tadi cerita kerusakan itu bukan hanya di satu tempat, udah di mana-mana. Bahkan ada petani meninggal gara-gara aplikasi pestisida pun sudah dianggap hal yang biasa. Nah, makanya kita sebagai Metasir ini harus memberikan edukasi yang cara bertani yang cerdas, lebih cerdas lagi. Jangan sampai gara-gara ada hama bikin ramuan sendiri, pestisida apapun dicampur, kemudian aplikasikan, itu sayang mubazir. Masih mending kalau ada hamanya yang diracun. Kalau nggak ada hamanya berarti apa yang diracun? Orangnya. Tanamannya, orangnya. Nah, dan pada hakikatnya kita makan racun juga gitu. Oke, kita buka dulu pertanyaan nih sebelum nanti minum kelapa. Ada yang bertanya? Saya masalah ini ya, buah bintaro. Ya. Masalah pengaplikasiannya satu tangki itu ukurannya berapa? Oh iya. Jadi buah bintaro itu mengandung senyawa karberin, itu banyak ditanam sebagai tanaman penghijauan atau tanaman perumahan, ada juga. Cuman buahnya hati-hati, jangan dekat-dekat dengan anak-anak. Nah, kalau di beberapa literatur ada yang dicacah kemudian digodok pakai air ini, cuman pancinya tidak boleh kita pakai lagi untuk makan. Yang lebih efektif itu 5 buah bintaro dibebek, kemudian rendam di dalam air 10 liter, tutup aja. Itu kandungan akan terekstrak dengan sendirinya. Nah, itu satu tangki 16 liter cukup 1 liter. Campur semua, pakai APD, aplikasikan. Jangan pakai barang eco farming, karena eco farming mengandung bakteri tadi kan, ada mikrobanya, tidak boleh digabungkan. Nah, kalau misalkan dipakai untuk aplikasi khusus untuk itu, boleh. Jadi kita ini sudah mengarah ke besok ada program untuk pengendalian tadi belalang, udah mulai makan pucuk-pucuk, karena kita bagaimanapun seramah mungkin, tapi jangan sampai ambang ekonomi ini malah jadi rugi karena dibiarkan. Nah, besok ada program pengaplikasian bintaro. Nanti bisa dilihat di sana bintaro itu seperti apa. Jadi buahnya seperti apa, kemudian direndam seperti apa. Jadi ikan lele kalau masuk nyemplung itu udah pasti mati. Makanya hati-hati, ini bersifat neurotoksik. Neurotoksik itu dia bisa melumpuhkan saraf-saraf yang ada pada tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Orang berpikir Berarti camnya nggak bisa dipakai lagi. Gimana? ada. Tangki penyemprotannya nggak bisa dipakai lagi. Oh, itu bisa dicuci. Karena begini ya, buah bintaro itu sama, dia kenapa dipilih karena ramah lingkungan, dan setelah 3 hari ke sana dia udah mulai menurun kandungannya. Begitu pula pestisida kimia sintetis, setelah 3 hari itu langsung menurun. Karena saya pengalaman dulu ketika nanam cengek, tahu prepaton nggak? Bu, prepaton dari Bayer, itu yang namanya ulat apapun pasti mati. Cabai kalau pengen bersih pakai itu. Karena tadi kan mindsetnya ini, kalau nggak ada itu pasti habis tuh sama ulat, kan gitu tadi. Pernah diuji coba, cabai yang jatuh itu belum 3 hari itu biasa, reaksinya di seputar lambung dulu sampai muntah semua, tapi setelah 3 hari aman. Jadi itulah yang namanya pestisida kimia. Nah, apalagi buah bintaro yang ramah lingkungan, yang penting ketika aplikasinya jangan terhirup dan kontak langsung dengan ini, karena informasi agak lenang kemarin, beda nih ini aja. Oleng. Pingsan di sawah. Ada orang yang Pingsan di bintaro. sawah. Jadi gini ya, pestisida itu kan prinsipnya mau nabati mau kimia itu bersifat racun. Racun untuk apa? Ya untuk hama. Kalau pesti itu kan hama, pestisida itu racun. Nah, bagaimana? Nah, ini dia berbeda dengan pestisida yang lain karena dia sifatnya tidak sistemik, hanya di kontak, di nempel saja. Nah, ketika daun padi ini kemakan, nah itulah yang akan menjadikan kontak lambung di dalam lambung itu. Jadi sekarang dimakan, besok itu udah pasti. Nah, kita beberapa hama trips saja. Ibu tahu mungkin Abasel demolis ya. Itu bahan aktifnya sama untuk mengatasi trips, kutu di bawah daun cabai-cabean.
Nah di bawah itu kemudian diaplikasikan itu sekali langsung bersih semua dan virus keritingnya itu hilang semua. Itu buah Carberry atau buah Bintaro. Nah makanya dengan cara pengendalian ini kan tadi saya sampaikan, pestisida kimia itu urutannya kelima. Yang pertama itu secara kultur teknis. Kultur teknis itu merotasi tanaman. Kalau sudah jagung jangan jagung lagi. Kalau misalkan padi, setelah padi bisa padi yang kedua, yang ketiga ganti kalau bisa. Kalau tanah tada hujan, kalau di Indramayu kan musim ketiga itu pakai semangka, pakai kedelai, cabai, timun, nah itu untuk memutus siklus hama. Yang kedua adalah secara mekanis manual. Jadi kalau ada hama satu, jangan main hantam pestisida semua. Karena maaf saja, petani di Lembang itu dia punya rumus 3-4. Kita tanya apa 3-4? Pokoknya 3 poe 4 poe, hama semprot. Nah itu kata bahasa Sundanya. Artinya apa? Ada hama tidak ada hama, harus diaplikasikan pestisida. Makanya mulus semua, cuma residunya. Bisa jadi yang ibu bapak makan beli di pasar itu itulah mengandung residu. Makanya bertani itu sampai sekarang belum ada yang mengarahkan, bahkan mengarah ke organik pun banyak pertimbangan karena kita punya produsen pupuk kimia berupa pupuk Indonesia seperti Semen Indonesia kan. Pupuk Indonesia itu Pusri, kemudian Ujang, Petrokimia Gresik, terus apa lagi? Nah itu BUMN semua yang memproduksi pupuk. Nah makanya sekarang prinsipnya setelah eco farming ini tetap sustainable agriculture development ini terus kita arahkan supaya pertanian itu terus berlanjut, tapi dengan memperhatikan analisis dampak terhadap lingkungannya, terutama tadi residu dan kerusakan yang ada pada tanah yang aplikasi pupuk kimia dan pestisida. Coba ada lagi? Jadi penggunaan pupuk kandang sebelum proses penanaman dan penyemprotan pertama itu apakah masih perlu kimia kalau kita memang terus standar tadi kan disarankan 5 ton untuk 1 hektar. Jadi setelah kita olah itu apakah masih harus menggunakan pupuk kimia? Ya. Jadi yang namanya tadi pemupukan NPK berimbang itu kalau kita harus mengetahui psikologis tanaman 0 sampai 45 itu masa vegetatif. Ketika kita tanam tiba-tiba tanaman itu berkembang dan katakanlah beranak banyak. Karena tahu bedanya padi dengan manusia? Padi itu gunting dulu baru beranak dulu baru gunting. Kalau manusia kebalikan. Nah, jadi masa vegetatif ini kalau baru ditanam tiba-tiba anakan tuh banyak warna hijaunya cukup, berarti dia udah ideal guys. Tersedia bahan organik berupa nitrogen di lokasi penanaman, di tanah, di media tanam, itu ideal. Sudah tidak lagi kita perlu kasih nitrogen lagi. Nah, cuman masalahnya seberapa banyak sih atau seberapa tahu kita ini bahwa ini nitrogennya itu cukup. Nah, seperti tadi. Boleh nanti kapan-kapan main ke daerah Ciganjur kalau di Bandung. Itu limbah rumah tangga yang sepiteng masuk itu semua. Ketika petani itu nanam tanpa pupuk berkembang anakan, kemudian bunting, panen dan 10 ton lebih. Nah itu sudah tidak butuh lagi yang namanya urea. Begitu pula karena ketersediaan nutrisinya terpenuhi, imunitasnya tercukupi, akhirnya hama dan penyakit tidak disukai, tidak menyukai tanaman itu, produktivitas meningkat. Jadi tadi untuk mengetahuinya itu pemulihan itu di tahun kedua, tahun ketiga kita baru bisa menikmati. Seperti saya punya teman satu profesi di daerah Solo itu, beliau punya peternakan 10 sapi, 40 sapi. Kemudian kotorannya ditampung. Nah setelah ditampung itu mekanisasi masuk ke sawah datar. Itu dimasukkan ke dalam sawah tadi, kemudian ditanam padi dan alhamdulillah hasilnya di atas 10 ton. Nah, itu ada mitra yang prospek beliau. Terus gimana? Kalau dengan saya dia mau ikut di eco farming. Karena beliau pun punya bakteri racikan sendiri. Nah, cuman belum ditindaklanjuti lagi. Tapi itulah kekuatan dari pupuk kandang yang mengandung bahan organik tinggi akan memacu yang namanya pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi. Maka kuncinya tadi kalau kita ingin merubah dari tadinya lahan kimia menjadi lahan organik,
itu paling tidak 5 ton itu berturut-turut 2 tahun, dan tahun ketiga kita udah bisa menikmati. Jadi di situ sudah mengandung bakteri dari eco-farming, bakteri pengurai bahan organik lainnya sudah ngumpul. Nah, tahun berikutnya, tahun ketiga baru sudah jadi dikatakan lahan yang sudah jadi. Seperti laporan Pak Munin kalau ngobrol, kenapa dipertahankan sekarang eco-farming plus 100%? Karena kuat di pupuk kandangnya. Nah, kalau kita sebagai saya sebagai tim penyuluh, ketika pupuk kandang tidak ada, ya jelaslah saya tidak akan menyarankan pupuk eco-farming 100%. Yang 20% ini kebijakan dari produsen harus diaplikasikan. Tujuannya tadi, kebutuhan NPK-nya supaya terpenuhi. Kecuali kalau kita punya sumber nitrogen fosfor kalium dari yang lain. Nah, seperti Ibu tadi nanti ya. Sekarang ulin kelinci gampang didapatkan, Bu. Ibu nanti pelarutnya pakai urin kelinci, 1 tub 1 liter, hari ke-14, aplikasikan, lihat warnanya. Saya ada, kan bapak saya ternak, ternak domba. Nah, Apa itu bisa dimanfaatkan bisa, juga? cuma nitrogennya di bawah urin kelinci. Oh, Jadi ternak itu yang paling bagus kelinci. Kelinci itu ruminansia kecil, yang minumnya itu dia kalau diberikan hijauan, dia cukup tidak minum juga kuat. Makanya urinnya pekat dia. Nah, ketika dicek, yang kelinci dewasa itu 1,7 sampai 2,75 nitrogennya itu. Makanya para haters di media sosial itu menyerang eco farming itu kan, ini kan kebutuhan NPK-nya kecil di kandungan di bawahnya itu, di bawah 5%. Terus dari mana? Oh, ini dipermasalahkan. Padahal secara hitung-hitungan, yang namanya hitung-hitungan kebutuhan nitrogen fosfor kalium di alam itu banyak faktornya. Jadi bukan hitungan manusia. Jadi hitungan Allah itu seperti kita. Nanti kapan-kapan kalau ada yang punya demplot itu, bisa nanti minta rekomendasi ke saya di grup. Nanti apa yang harus disiapkan nanti saya rekomendasikan. Dan insya Allah nanti bisa tembus di atas 8-10 ton. Tadi urin kelinci pengganti ureanya. Yang kemudian dipraktekkan 1 liter urin kelinci, 1 tub eco farming, aplikasikan untuk 1 hektar. Itu cukup untuk kebutuhan nitrogen. Nah, sisanya gede bau pisang ini mengandung fosfor tinggi. Makanya banyak, Pak Andri menyampaikan, Pak, ini bagaimanapun kita harus lebih mengarah ke organik. Jadi kita punya durian musangking organik, eco farming ujungnya. Insya Allah dicari orang nanti. Makanya bahan-bahan organik itu kan banyak. Kalium tinggi itu ada di sabut kelapa dengan kulit pisang. Kayak Ibu kalau meram buah-buahan, itu pengen supaya cepat matang, kasih potongan dari kulit pisang, ungkep. Itu mengandung etilennya tinggi, seperti karbit lagi. Nah, makanya banyak sumber-sumber itu yang harus kita gali dan lebih mengarah lagi ke pertanian sehat gitu. Jadi intinya dengan eco farming ini, biarkan orang yang tidak suka, boleh, itu haknya mereka. Cuman kita tetap harus bisa mengedukasi petani itu harus lebih lagi, supaya lebih cerdas lagi. Jangan semuanya sendiri mengaplikasikan pestisida dan pupuk kimia gitu. Ya. Untuk pertanyaan di sana aja. Ya boleh sambil jalan ya. Ya. Kemudian Dari kita ngantuk. sudah siapkan itu air kelapa. Iya. Nah, Nah, ayo. sambil Itu di saya bawah mau pohon durian. tanya itu. Aplikasinya Kata mana nih, kata atas? Ya. isi tambah semprot. Kata udah ke atas. Udah ke atas. Coba organik. Itu tadi, Bu. Kalau kita masih mengaplikasikan eco farming plus pupuk kimia, berarti ada 2 pilihan. Kemungkinan besar mikroba bisa mati, tapi unsur tetap ada. 13 unsur itu tetap ada. Cuman mikroba. Kalau secara prinsip, karena memang Ibu belum bisa 100% full ya. Nah. Ibu kalau mau pakai, nanti saya sarankan pakai petroganik aja. Nah, pupuk organik itu memang dosisnya 1 ton per hektar. Tapi, nah itu tadi yang ada drum tadi. Atau kalaupun tidak diaplikasi seperti itu, langsung ditebar aja.
Kalau